Pemirsa, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo menyebutkan puncak COVID-19 yang diharapkan Presiden Joko Widodo agar bisa terjadi pada akhir Mei 2020 bisa diketahui setelah 1 pekan yang akan datang seiring dengan gencarnya swab test dan hasil pemeriksaan PCR. Namun menurut Doni, terwujud tidaknya puncak COVID-19 dalam waktu dekat kuncinya adalah pada partisipasi dan kontribusi semua pihak dalam menjalankan sepenuhnya protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan pandangan para pakar tentang prediksi masa puncak COVID-19 jika dilihat dari perkembangan data mutakhir dan langkah-langkah yang telah dilakukan belakangan ini? Dan untuk membahasnya kita telah bergabung bersama epidemiolog FK Unpad yang juga tim SIM COVID, Panji Fortuna Hadi Sumarto. Mas Panji. Sore, Mbak. Ya, Mas Panji, ini Anda melihat apa tanggapan Anda terkait dengan puncak COVID-19 yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo yang dikatakan agar bisa terjadi di akhir Mei 2020 ini. Anda melihatnya seperti apa, Mas Panji? Agak sulit kelihatannya, Mbak ya. Bulan Mei itu tinggal 20 hari lagi. Kemudian kita masih melihat sebenarnya masih ada pertambahan kasus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia itu tidak merata. Di Pulau Jawa mungkin kelihatannya sebagian sudah terkendali, tapi di luar Jawa kelihatannya ini baru mulai. Jadi kalau di Jawa bisa dikendalikan, tapi di luar Jawa tidak bisa dikendalikan, nah itu bisa memanjang ya periode sampai ke puncaknya. Okay. Kemudian yang ketiga, saya pikir PSBB dan upaya pembatasan sosial yang sudah dilakukan sampai sekarang ini berdampak. Tapi dampaknya tidak cukup besar untuk menekan laju pertumbuhan kasus ke level yang kita harapkan. Jadi kalau sampai akhir Mei, saya pikir kita terlalu optimis ya, kecuali kalau upaya pembatasan sosialnya diperketat lagi, kita mungkin masih ada kesempatan. Oke, Mas Panji, kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh Kepala Gugus Tugas ini, yaitu Letjen Doni Monardo yang mengatakan bahwa puncak dari COVID-19 ini baru akan terlihat ini 1 minggu ke depan, dikatakan seperti itu. Nah, ini Anda sepakat nggak sih bila kita melihat dulu 1 minggu ke depan, dengan mungkinkah seminggu ke depan ini masyarakat akan tertib gitu dengan PSBB, baru akan kelihatan kemungkinan puncaknya? Ya, ini tergantung juga ini. Mungkin kemarin kita baca juga ya artikel tentang kurva epidemiologi COVID-19 di Indonesia ya. Jadi tergantung data apa yang dilihat. Kalau kita melihat data pelaporan, 1 minggu lagi itu terlambat. Karena apa? Maksudnya data laporan 1 minggu itu sebenarnya mencerminkan kasus mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu. Nah, jadi kita tidak bisa menilai secara real time kalau turnaround rate-nya, jadi kalau kecepatan pelaporannya itu masih lambat, Mbak. Kalau kita bisa menerima hasil dalam waktu 24 jam, 48 jam, kita bisa mengatakan kapan, apakah hari ini atau apakah saat ini kita sudah mencapai puncak atau tidak. Tapi kalau kita mengandalkan data laporan yang terlambat, kayaknya agak sulit ya untuk mengatakan 1 minggu lagi. Kemudian biasanya kita mestinya sudah melihat dampak dari pembatasan sosial itu sekitar ya 2-3 minggu, 2-4 minggu lah. Saya pikir dampak yang diharapkan itu, flattening itu belum terlihat dengan upaya yang sekarang. Jadi masih kurang ketat ya pelaksanaannya. Harus diperketat dulu kalau kita ingin melihat puncaknya terjadi dalam waktu dekat. Tetapi Mas Panji, kalau kita melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini terkait dengan tes PCR, nah ini kan sekarang kita lihat pemeriksaan RT-PCR sendiri sudah naik ya dari sebelumnya 3.000 ke 7.000. Apakah ini per hari 3.000 ke 7.000 per hari? Nah, Anda melihat bahwa ini bisa menjadi atau paling tidak bisa tidak menunjang terkait dengan untuk diketahuinya puncak COVID-19 ini? Iya, tentu. Kita memerlukan testing dalam jumlah besar ya, Mbak, untuk bisa
mengidentifikasi sebanyak mungkin, bahkan semua kasus aktif yang sedang ada di masyarakat. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau kapasitas testing kita terbatas. Saya pikir dengan meningkatkan sampai 10.000, mungkin sekarang tadi Pak Jokowi mengatakan sudah sampai setengahnya, itu sudah ada upaya yang ke arah yang tepat. Tapi kan belum sampai 10.000 ya. Dan saya pikir 10.000 pun sebenarnya masih mepet, masih kurang untuk ukuran Indonesia yang kita punya penduduk 260 juta. Jadi masih harus ditambah lagi menurut saya, Mbak. Tapi ya oke lah, 10.000 sudah ke arah yang betul. Oke, jadi kalau berdasarkan riset tim simulasi COVID-19 Indonesia sendiri, kira-kira kapan nih puncak COVID-19 di Indonesia? Dan harus apa yang dilakukan nantinya? Tim Sim Covid tidak mau menambah kontroversi kapannya deh Mbak ya. Karena saya pikir begini juga, kami pikir begini. Kalau kami membuat satu pemodelan, ini dan katakanlah kami mengatakan bahwa model kami menunjukkan bahwa puncak epidemi ini akan terjadi, katakanlah ya, akhir bulan Mei. Ini semua harus dibaca seperti ini Mbak, bahwa dalam kondisi pemodelan ini, kalau situasinya tetap seperti ini sampai dengan akhir Mei, maka kita akan mendapatkan puncak. Tapi dalam kenyataannya kan kondisi di lapangan itu sangat dinamis. Jadi kalau intervensinya melonggar, mungkin puncaknya akan tertunda. Tapi kalau intervensinya diperketat, maka puncaknya bisa jadi lebih cepat. Jadi semua model ini harus diartikan bahwa untuk menginformasikan pembuat kebijakan, apakah kita harus memperketat kebijakan, apakah sudah waktunya melonggarkan, atau cukup segini aja. Jadi Mas Panji, banyak ya. kita berandai-andai, misalkan tidak boleh melihat kapan-kapan aja gitu. Nah, ini misalkan kita patuh, PSBB dipatuhi oleh semua masyarakat dan semua upaya juga diperketat seperti itu. Semua protokol kesehatan pun dijalani. Kira-kira Anda melihat ini estimasi, kapan kira-kira kalau memang kita semua taat, kita semua patuh, Anda melihat kira-kira akan kapan terjadinya penurunan atau mungkin akan jadi puncak COVID ini kapan? Wild guess ya Mbak ya, ini bukan perkiraan ilmiah ya, guesstimate saja. Oke. Saya di Selandia Baru Mbak, di Selandia Baru itu di lockdown total, ditutup semuanya, waktu kasus masih berjumlah 100-an. Kemudian ini sudah hari ke-40 sekian, belum dibuka, tapi kurvanya sudah turun. Dari angka 100 sampai ke puncak itu kira-kira 2-3 minggu. Itu tapi kasusnya baru 100, yang pertama sedikit. Yang kedua, semua kasus itu teridentifikasi dan kontaknya sebagian besar waktu itu teridentifikasi. Nah, untuk Indonesia yang sekarang sudah berapa 13.000 kasus, agak berat untuk menghentikan kurva dalam waktu 2 minggu. Karena apa? Karena semua kontaknya itu harus diidentifikasi dan diisolasi dulu, Mbak. Syaratnya kita bisa menghentikan epidemi ini, semua potensi penularan itu harus dicegah dari menularkan penyakit ke orang lain. Artinya 13.000 orang yang sudah positif ini kontaknya ditemukan semua, diisolasi semua, khususnya mereka yang terbukti positif. Jadi kalau bisa dilakukan itu, ya saya nggak tahu pertanyaannya berapa lama kita bisa menyelesaikan itu. 1 bulan, 2 bulan, sampai itu diselesaikan ya kita nggak akan pernah melihat puncaknya COVID sampai. Oke, baik. Terakhir mungkin masukan dari Anda, apa yang memang harus ditingkatkan atau mungkin diperbaiki, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tentunya dalam menangani COVID-19 ini, Mas Panji? Baik, Mbak. Yang pertama, senjata kita satu-satunya sekarang adalah pembatasan sosial. Jadi pembatasan sosial ini kita sebenarnya tidak punya pilihan, itu harus berhasil. Pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, tentu partisipasi masyarakat itu sangat penting. Tapi tidak semua orang, kita harus sadar tidak semua orang bisa berdiam diri di rumah. Banyak orang yang tidak bisa berdiam diri di rumah karena itu berarti kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan. Artinya bantuan sosial, support dalam bentuk uang ataupun bahan pangan ini harus tersedia supaya orang mampu disiplin melaksanakan pembatasan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita harus hati-hati membuka aktivitas ekonomi. Karena betul aktivitas ekonomi tidak bisa ditutup berlama-lama, tapi
dalam membukanya itu tidak boleh sembarangan. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi itu akan meningkatkan potensi penularan lagi. Apalagi kalau kita belum berhasil menemukan semua kasus aktif yang ada di masyarakat. Nah ini kan nanti aktivitas ekonomi, berjualan, berdagang, ke tempat hiburan, dia akan menjadi sumber penularan. Jadi kita harus berhati-hati membuka aktivitas ekonomi, dan bersamaan dengan membuka itu, kalau memang sudah waktunya gitu ya, saya pikir sekarang belum waktunya. Nah, kalau memang sudah waktunya, tetap harus disertai dengan surveillance, monitoring kasus dan pencarian kasus yang justru semakin ketat. Karena kita tidak mau ada kasus yang lolos lalu membuat jadi gelombang yang berikutnya itu. Jadi ini syarat-syaratnya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Panji telah bergabung bersama kami, pemirsa epidemiolog FKUA Unpad yang juga tim SIM Covid, Panji Fortuna Hadi Sumarto. Terima kasih Mas Panji.